Oke, halo anak-anak. Selamat datang di kelas kita ya. Selamat datang di pertemuan kedua tanggal 23 Oktober 2020. Nah, untuk itu Ibu mau bertanya dulu nih sama kalian. Bagaimana kabar kalian selama di rumah? Yah, Ibu berharap ya kalian selalu tetap sehat selama di rumah, punya tetap semangat yang sama untuk belajar walaupun secara online. Nah, Ibu mau ingatin kembali aturan selama kelas sinkronus, itu kalian harus join 5 menit sebelum kelas dimulai, mempelajari dan membaca file agenda dan menyalakan agenda ya. Kemudian kalau mau bertanya, kalian juga bisa langsung klik simbol angkat tangan dan pada saat Ibu sedang menjelaskan kalian bisa di-mute. Oke, semuanya bisa ya. Nah, sebelum untuk memulai pembelajaran, kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Bapa buat kasih penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar anak-anak-Mu, kami semua akan belajar Bapa. Kiranya Engkau boleh bukakan hati dan pikiran kami agar kami boleh menerima setiap pembelajaran yang saya akan sampaikan, oleh Ibu Guru akan sampaikan, dapat dicerna dan dimengerti oleh anak-anak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa syukur. Amin. Oke deh, sekarang karena kita sudah berdoa, Ibu mau mereview minggu lalu dan memberitahu kalian tentang tujuan pembelajaran hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai konsep dari pecahan, penjumlahan dengan penyebut yang sama juga, kemudian juga sudah bisa menyederhanakan pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai menentukan benar salah pada gambar, kemudian juga membandingkan pecahan, kemudian menghitung pecahan yang berpenyebut berbeda ya penjumlahannya, kemudian membandingkan, kemudian juga menyelesaikan masalah cerita yang berkaitan dengan operasi hitung. Oke, kemudian untuk aspek psikomotornya, kita di sini, Ibu di sini punya menuliskan hasil penjumlahan pecahan biasa. Nah, nanti anak-anak akan mengerjakan tugas dengan mengerjakan di lembar kerja yang sudah ada di agenda ya, jadi anak-anak bisa langsung unduh. Kemudian mewarnai gambar berdasarkan kode warna, ya ada kaitannya dengan penjumlahan pecahan. Kemudian juga ada mempresentasikan dalam bentuk video mengenai karya pica. Oke deh, sekarang kita akan pertama untuk belajar kita akan belajar untuk menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke, jadi cara pertama yang bisa kita gunakan adalah suatu pecahan itu dapat dijumlahkan apabila memiliki penyebut yang sama atau bagian keseluruhan yang sama ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian bertemu dengan penjumlahan yang penyebutnya berbeda, maka langkah pertama yang harus dikerjakan adalah dengan menyamakan penyebutnya. Di sini kalian harus ingat bahwa pecahan itu kalau kalian memakai ilustrasi itu harus dibagi sama rata ya. Nggak boleh ada yang besar, nggak boleh ada yang kecil. Di sini Ibu punya 1/4, satu bagian yang kita soroti dari 4 kotak yang ada. Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini Ibu juga punya 1/6. Satu yang Ibu bold di sini yang lebih merah warnanya di sini yang kita fokuskan dan 6 kotak lainnya. Ada 6 ya, ada 6 kotak total keseluruhannya. Nah, dari kedua ini kita coba akan menyamakan penyebutnya. Nah, dari kedua pecahan tersebut, ini kan penyebutnya beda nih, di sini 4, di sini 6. Jika masing-masing 1/6 ini dibagi menjadi 2, dipotong jadi 2, 2, 2, 2, kemudian 1/4 ini dipotong menjadi 3 bagian, 1, 2, 3, begitu dan sebagainya, itu menghasilkan 12 bagian yang sama loh. Coba kita buktikan ya. Di sini Ibu punya 1/6, di sini punya 1/4. Yang 1/4 Ibu bagi jadi 3, sama besar 1, 2, 3. Jadi di sini 1, 2, 3 ya. Kemudian di sini 3 juga, 1, 2, 1, 2, 3. Ada 3 ya. 1, 2, 1, 2, 3. Di sini ada 3 juga. 1, 2. Ada 3 bagian juga ya di masing-masing kotak. Jadi totalnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Jadi kotak keseluruhannya yang 1/4 ini sudah dibagi jadi 3 semua, jadi ada 12 potongan, ada 12 bagian. Kemudian yang 1/6 dipotong menjadi 2 ya. 2 bagian, kemudian 2 bagian lagi, 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian. Nah, totalnya ada 12 juga. Jadi di sini ada berapa? 3/12. Lihat ya, perhatikan baik-baik. Yang di tebal ini, yang warnanya lebih cerah, itu ada jadi 3 bagian, sedangkan yang di bawah ini menjadi ada 2/12. Nah, dari sini dapat kita lihat kan bahwa dua pecahan yang senilai dengan dua pecahan sebelumnya, yaitu 3/12 dan 2/12. Nah, tapi dengan penyebut yang sama. Selanjutnya, kita juga bisa nih menyamakan penyebut dengan cara menggunakan KPK. KPK itu apa sih, Bu? Kita sebelumnya sudah belajar kan tentang kelipatan. Nah, apa bedanya ya, Bu? Nanti kita lihat sama-sama ya. Di sini Bu masih pakai soal yang sama, 1/4 dan juga 1/6. Nah, tara, di sini ada 4, di sini ada 6. Penyebutnya ya, kita samakan penyebutnya. Kelipatan dari 4 itu ada berapa aja sih? Ada 8, 12, 16. Kemudian ditambah 4 lagi menjadi 20, 20 tambah 4, 24. 6 di sini juga ada 12, kan? 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 6, 18. 18 ditambah 6, 24, ya kan? Nah, tapi Bu, ini kelipatan persekutuan terkecil. Nah, coba di sini kita lihat sama-sama ya, yang sama yang mana aja ya? 12 dengan 12. Sama kan? 24 dengan 24 sama. Tapi di sini harus cari yang terkecil. 12 dengan 24, mana yang lebih kecil? 12. Jadi KPK yang kita gunakan adalah 12. Jadi KPK 4 dan 6 adalah 12, maka nah sama ya, kita masukkan lagi di sini 1/4. 4 dikali berapa hasilnya 12? Kali dengan 3. Kalau yang bawah dikali 3 berarti yang atas juga dikali 3 pembilangnya. 1 dikali 3, 3. 4 dikali 3, 12. Kemudian di sini 1/6. 6 kali berapa hasilnya 12? 6 dikali 2. 6 dikali 2, 12. 1 dikali 2, 2. Nah, betul sekali. Hebat. Kita sudah menyelesaikan. Nah, sekarang kita coba untuk membandingkan. Gimana sih Bu cara membandingkan pecahan? Di sini pakai ilustrasi. Coba anak-anak perhatikan, di sini ada 1/1, ada 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya sampai 1/10 kan? Nah, coba anak-anak lihat 1/1 dengan 1/2 itu lebih besar yang mana? Lebih panjang yang mana kira-kira warnanya? Lebih panjang 1/1 ini ya, karena dia full sampai ujung warnanya biru. Sedangkan 1/2 ini hanya sampai sini nih warnanya nih. Bagiannya cuma sampai sini aja. Jadi 1/1 lebih besar ya dibanding 1/2. Demikian juga dengan 1/2 dengan 1/3. 1/2 lebih besar, lebih banyak, dan warna kuningnya makanya sampai warna sini ke sini. Dibandingkan 1/3. Dan seterusnya. Sekarang Ibu mau tanya, coba bandingkan mana pecahan yang lebih besar antara 3/4 dengan 5/7. 3/4 berarti di sini ya, ada 4. Ada 4 kotak di sini, tapi sampai 3 warna merahnya di sini. Kemudian 5/7. Ayo kira-kira yang mana yang lebih besar? Ya, betul banget. Coba kita lihat sama-sama. Ya, di sini. Kelihatan kan? Warna merah ini lebih panjang dibandingkan warna yang di bawah ini ya. Jadi 1/4, 3/4 lebih besar dibanding dengan 5/7. Tadi kan soalnya begitu. Ada nggak Bu cara yang kedua? Capek nih Bu harus gambar-gambar nih. Cara keduanya gimana ya? In shape, tadi kan betul. Nah, cara keduanya yaitu dengan mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai atau berpenyebut sama. Caranya ya pakai KPK dong. Nah, di sini KPK 4 dengan 7. KPK-nya ada berapa ya? KPK ada berapa? Kelipatannya ada berapa ya? 4 ini. Ada 8, 12, 16, 20,
24, ditambah 4 lagi 28, dan seterusnya nih kalau ditambah-tambah makin banyak ya. Dan 7, ada 7 ada 14, tambah 7 21, ditambah lagi, dan seterusnya. Coba perhatikan anak-anak, mana di sini yang sama. 28 dengan 28. Jadi KPK-nya adalah 28. Setelah menemukan KPK 28, mari kita kerjakan selanjutnya adalah sama seperti tadi. 4 dikali berapa ya? Hasilnya 28. 4 dikali 7. Berarti yang atas juga dikali 7 ya. Hasilnya 4 kali 7, 28. Dan ini 21. Pembilangnya 21. Dan ini 5 per 7. 7 dikali berapa? Hasilnya 28. Ayo. Ya, 7 dikali 4, hasilnya 28. Kalau di bawah dikalikan 4, berarti di atas juga dikalikan 4. Hasilnya adalah 20 per 28. Nah, kalau kita sudah lihat bahwa penyebutnya sama, akan lebih mudah membandingkannya. Nah, kita tinggal bandingkan aja pembilang yang lebih besar yang mana. Ya, 21 dengan 20 per 28. 21 dengan 20, besar yang mana? 21. Jadi 21 per 28. Yang lebih besar. 21 per 28 ini miliknya siapa? Miliknya 3 per 4. Jadi 3 per 4 lebih besar dari 5 per 7. Oke deh, sekarang kita coba untuk jumlah. Penjumlahan dua pecahan dapat diilustrasikan menggunakan dua nilai. Coba perhatikan gambar berikut ya, atau cerita. Ya, ini dia. Anto belajar matematika selama 1/2 jam atau setengah jam. Dan dilanjutkan belajar fisika selama 1/3 jam. Berapa jamkah Anto belajar matematika dan fisika? Ayo, ini ditambah atau dikurang atau diapakan ya? Ini ditambah ya, karena kan di sini jumlahnya ditanya. Oke. Salah satu menyelesaikan masalah ini menggunakan gambar. Kita coba ilustrasikan. Ada 1/2, ada 1. Kemudian kotaknya ada 2 ya. Di sini Ibu lebih tebal karena ini yang kita fokuskan. Kemudian ada 1/3. Ya, jadi cara menjumlahkan begini nih. Nih, area yang ini nih. Yang kita amati nih, yang lebih tebal-tebal ini nih, yang biru dengan merah ini. Yang 1/2 dan tambah 1/3. Untuk memudahkan kita nih, karena penyebutnya beda, maka kita harus samakan dulu dengan mencari KPK-nya. Nah, ini soalnya ya, Ibu taruh di sini. Nah, ini ya, kita cari KPK-nya. Ada 2 dan 3. KPK-nya ada pelipatannya ada 4, ada 6, pelipatan 3 ada 6, dan seterusnya. Ini kan udah kelihatan nih yang sama nih. 6 dengan 6, berarti KPK 2 dan 3 adalah 6. Nah, di sini bisa lihat caranya seperti sama yang tadi. 2 dikali berapa hasilnya 6? 2 dikali 3 hasilnya 6. Ini juga dikali 3, jadi 3/6. Yang ini 1/3, ini dikali 2, jadi 6. Penyebutnya sama ya. Dan ini 2. Coba kita gambarkan. Oh, ini seperti ini ya. Jadinya 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 3/6 ditambah 2/6. Jadi sama. Kemudian kita ilustrasikan. Nah, ini tadi pecahannya 1/2. Ibu potong-potong nih. Sekarang jadi ada 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang ini juga sudah Ibu potong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu bagaimana Bu selanjutnya? Kita tinggal tambahkan saja pembilangnya. Tinggal kita tambahkan yang berwarna lebih cerah nih, yang lebih tebal. Siap. 3/6 ditambah 2/6. Ya, hasilnya 5. Jadi di sini ya yang biru ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5/6 bagian yang sama nih. Sekarang semua udah sama. Good. Ya, betul sekali. Gimana Bu? Untuk apa sih belajar pecahan? Nah, kita lihat ya korelasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak tahu ini apa? Ini pasar ya, anak-anak pasti pernah nih, selama hidup pasti pernah sering gitu nemenin mama belanja ke pasar.
Nah, di sini pasti mama tuh pernah nih menghitung berat nih, beli berapa cabenya, setengah kilo, seperempat cabe, atau dan lain sebagainya, ada barang-barang bapak kebutuhan pokok lainnya. Dan juga tahukah ini? Nah, ini dari gimana ya? Ini lagi di perusahaan. Jadi kalau misalnya kerja di sebuah perusahaan, menjadi kerja di kantoran, pasti nggak akan jauh-jauh nih dari pecahan. Kenapa, Bu? Kan mengolah data. Coba diperhatiin. Nah, ini. Kelihatan kan? Ini lagi mempresentasikan. Nih, di sini ada pecahan nih di dalamnya sini. Nah, dekat kan dengan kehidupan kita? Lebih dekat lagi nih yang ini. Nah, bagaimana kalian membagi pizza ini? Ada berapa bagian? Kemudian membagi apel ini nih, apelnya berapa ya ini? 1/2 ya, atau setengah. Kemudian ini juga semangka nih, itu buah-buah lainnya kan dipotong. Nah, itu ada bagian-bagian yang bisa juga dikorelasikan dengan pecahan. Itu sama. Nah, apabila kalian masih ada pertanyaan sejauh ini? Oh, nggak ada ya? Kalau misalnya nggak ada atau nanti mungkin ada tiba-tiba, kalian bisa langsung tanya aja di CK12 yang Ibu bikin ya di kelas kita. Kemudian kalian bisa tanya di sini. Set, gitu kalian tanya aja. Nanti Ibu akan balas. Kemudian selanjutnya kita kuis ya. Kuisnya kalian bisa akses di assignment di sini. Nah, kalian kerjain yang ini aja, di bagian yang ini. Ya, di situ ada 8 soal, waktunya 10 menit. Nah, oke deh. Apa nih kesimpulan hari ini? Kita udah belajar nih tentang, oh berarti kalau misalnya menjumlahkan dua penyebut, kita harus pastikan dulu penyebut kedua pecahan itu sama. Terus kita jumlahkan saja pembilang-pembilangnya dan penyebutnya biarin tetap. Untuk menyamakan penyebut dua pecahan, kita juga bisa mengalihkan. Tapi kalian harus ingat bahwa hasil kali kedua pecahan tidak selalu KPK-nya. Ya? Nah, Allah itu sedemikian rupa nih menciptakan seluruh alam semesta dengan penuh keteraturan nih dari Allah menciptakan dari hari pertama hingga Allah menciptakan sampai hari ketujuh menguduskannya. Nah, di situ Allah tuh membagi loh, memisahkan terang dari gelap, air dengan daratan. Dari sebelumnya bumi itu masih berbentuk kosong. Nah, melalui pembelajaran pecahan kita dapat melihat tuh bahwa di dalamnya ada terdapat keteraturan, ada keadilan, ada perbandingan karena membagi atau memisahkan. Coba anak-anak lihat ya. Ini gambar apa? Hayo. Nah, ini gambar peta Indonesia ya. Di sini yang warna biru ini apa ya? Ini lautan. Dan hijau ini daratannya kan? Nah, tahukah anak-anak bahwa perbandingan cakupan 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi kelihatan ya, wah lautannya sungguh sangat lebar dan besar ya, lebih banyak dibandingkan daratan. Jadi kira-kira daratan berapa ya? Berapa ya pecahannya? Ya, 1/3. Jadi, pecahan itu dapat membantu kita loh untuk lebih mengenal wilayah kita dan juga kita dapat mengaplikasikan konsep pecahan itu untuk memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Ya, sudah deh. Selesai. Nah, anak-anak jangan lupa ya mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Jadi kalian cek lagi agenda, kalian bisa download di situ tugas-tugasnya. Oke deh. Kita tutup di dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga yang mulia, kami ucap syukur Bapa bahwa kali ini kelas kami sudah selesai. Kiranya Engkau boleh memberkati setiap apa yang boleh kami pelajari, biarlah kami boleh menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan boleh mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Oke deh, selesai. Sampai jumpa anak-anak.